Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam berbahagia, semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Sebelumnya kami dari kelompok 12 dengan saya Andi Rahman NIM 67 dan Muhammad Maskurudin dengan NIM 74. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang RISC. Oke, apa aja outline-nya atau yang akan kami jelaskan? Yang pertama adalah definisi RISC, lalu yang kedua adalah sejarah perkembangan RISC, ada arsitektur RISC, lalu ada kelebihan dan kekurangan pada RISC dan CISC, serta ciri-ciri prosesor RISC. Pertama adalah pengertian RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC atau Reduced Instruction Set Computer adalah komputer yang menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU yang mengimplementasikan prinsip desain prosesor dari instruksi yang disederhanakan. Hingga saat ini, RISC adalah teknologi arsitektur CPU yang paling efisien. Arsitektur ini adalah evolusi dan alternatif untuk CISC atau Complex Instruction Set Computing. Dalam bahasa Indonesianya, komputasi set instruksi kompleks. Dengan RISC, konsep dasarnya adalah memiliki instruksi sederhana yang tidak terlalu banyak tetapi dijalankan dengan sangat cepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Lalu ada karakteristik RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Yang pertama adalah menggunakan instruksi yang sederhana, lalu dapat menggunakan banyak tipe data, menggunakan mode pengalamatan sederhana, mempunyai hanya satu siklus waktu eksekusi, lalu ada hanya instruksi load and store yang digunakan untuk mengakses lokasi memori, dan terdiri dari banyak resistor. Fitur dasar RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Berdasarkan pengertian RISC di atas, fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dengan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah thread level paralelisme atau paralelisme level ulir. Ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Lalu ada instruction level paralelisme. Ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Kata-kata kumpulan instruksi yang dikurangi sering disalahartikan untuk merujuk pada berkurangnya jumlah instruksi. Namun ini bukan masalahnya, karena beberapa prosesor RISC seperti PowerPC memiliki banyak instruksi. Lalu ada kelebihan RISC. Yang pertama adalah mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Lalu sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Lalu juga di samping ada kelebihan, pasti ada kekurangannya, yaitu ukuran instruksi RISC berkurang, tetapi lebih banyak instruksi diperlukan untuk melakukan operasi bila dibandingkan dengan CISC. Selanjutnya adalah instruksi mesin tertanam pada dalam RISC akan ada biaya jika instruksi yang perlu dimodifikasi. Ditemukan kesulitan dalam memproses instruksi dalam mode pengalamatan yang kompleks. Instruksi RISC tidak mengizinkan transfer memori langsung ke memori, memerlukan instruksi load and store untuk melakukannya. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara CISC dan RISC. CISC ini penekanan atau emfasisnya pada perangkat keras, kalau RISC penekanannya atau emfasisnya pada perangkat lunak. CISC termasuk instruksi kompleks multi-clock, sedangkan RISC single clock atau hanya sejumlah kecil instruksi. Ini maksudnya kalau CISC dia bisa berapa kali run dalam satu kode, sedangkan kalau RISC dia cuma sekali run compilernya. Nah, kalau CISC memori ke memori, load and store saling bekerja sama. Kalau RISC register ke register, load
dan store ini adalah instruksi yang terpisah. Jadi kalau misalkan nanti di codingan CISC itu dia load and store itu sama, sedangkan RISC ini memori dan registernya ini harus dideklarasi dan dioperasikan secara terpisah. Nah, kalau CISC ukuran kode kecil, kecepatan rendah. Kalau RISC ukuran kode besar, kecepatan relatif tinggi. Lalu CISC, transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks, sedangkan transistor kalau RISC transistornya banyak dipakai untuk register memori. Nah, ini selanjutnya adalah sejarah RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Membahas mengenai RISC dan sejarahnya, John Koke dari IBM Research di Yorktown, New York, memulai konsep RISC pada tahun 1974 dengan membuktikan bahwa sekitar 20% dari instruksi di komputer melakukan 80% pekerjaan. Komputer pertama yang mendapat manfaat dari penemuan ini adalah PC XT IBM pada tahun 1980. Kemudian, sistem RISC 6000 IBM memanfaatkan ide tersebut. Istilah RISC itu sendiri dikreditkan ke David Peterson, seorang guru di University of California di Berkeley. Konsep ini digunakan dalam mikroprosesor SPIRC Sun Microsystem dan mengarah pada pendirian apa yang sekarang MIPS Technology, bagian dari Silicon Graphics. Sejumlah microchip saat ini sekarang menggunakan konsep RISC. Konsep RISC telah menghasilkan desain mikroprosesor yang lebih bijaksana. Di antara pertimbangan desain adalah seberapa baik instruksi dapat dipetakan dengan kecepatan clock mikroprosesor. Atau idealnya instruksi dapat dilakukan dalam satu siklus clock. Betapa sederhana suatu arsitektur diperlukan dan berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh microchip itu sendiri tanpa menggunakan bantuan perangkat lunak. Lalu ada manfaat RISC. Mengacu pada pengertian RISC ini, maaf ada typo, RISC di atas. Selain peningkatan kinerja, beberapa manfaat RISC dan peningkatan desain terkait adalah yang pertama adalah mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Lalu sistem operasi dan pemrogram aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Lalu kesederhanaan RISC memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Compiler bahasa tingkat yang lebih tinggi menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya karena mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil dapat ditemukan di komputer RISC. Setelah pengenalan RISC, komputer instruksi set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau komputasi set instruksi kompleks. Lalu ada contoh-contoh dari prosesor RISC. Yang pertama adalah Alpha. Arsitektur Alpha merupakan sebuah desain RISC dengan 64 bit alamat dan ukuran data. Di dalamnya terdapat 32 buah register general purpose dan 32 buah register floating point. Prosesor ini juga termasuk sebagai sebuah prosesor superscalar karena memiliki beberapa pipeline di dalamnya. Arsitektur ini juga memiliki cache level 1 yang dipisah menjadi data cache dan instruction cache. Lalu ada prosesor AMD atau Advanced Micro Device. Pada tahun yang sama, AMD juga memperkenalkan keluarga produk AM2900, sebuah seri prosesor yang menggunakan teknologi bit slice, yang memungkinkan pengguna memperoleh keuntungan dari kemampuan komputer untuk mengolah data dengan jalur yang lebih lebar, dengan disipasi panas rendah, dan kecepatan pengolahan data yang lebih tinggi. AM2900 juga menyediakan fleksibilitas bagi perancang software untuk mengembangkan instruksi pemrograman menggunakan bahasa mereka sendiri, independen dari set instruksi mikroprosesor. Selanjutnya ARM atau singkatan dari Advanced RISC Machine adalah arsitektur prosesor 32 bit yang dikembangkan oleh ARM Limited dan banyak digunakan oleh perangkat genggam atau handphone. Berkat fitur hemat energinya, CPU ARM sangat dominan di pasar perangkat elektronik genggam. Saat ini prosesor ARM menguasai sekitar 75% pasar elektronik genggam.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kuridin. Ya baik, terima kasih Abdirrahman. Yang selanjutnya ada Atmel AVR. Atmel AVR adalah jenis microcontroller yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Microcontroller AVR ini memiliki arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computing dalam 8 bit, di mana sejumlah instruksi dikemas dalam kode 16 bit. Dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Secara umum, AVR dapat dikelompokkan dalam 4 kelas, yaitu keluarga ATTI-nya, keluarga AT90SXX, keluarga ATM Mega, dan AT86 RFXX. Next. Lalu ada MIPS atau Microprocessor Without Interclock Peopling Set Gates, merupakan salah satu contoh prosesor yang dibangun dengan arsitektur RISC. Desain prosesor MIPS saat ini banyak digunakan pada beberapa embedded system seperti The Series 2 atau TIFO, Windows CE device, Cisco router, dan residential gateways, Voneras, Avaya, dan video games konsol seperti Nintendo 64 dan Sony PlayStation. Lalu ada PlayStation 2 dan PlayStation Portable. Lalu ada PA RISC, adalah arsitektur prosesor yang dikembangkan oleh HP. PA RISC adalah singkatan dari Precision Architecture Reduced Instruction Set Computing. Beberapa kalangan juga menggunakan istilah HP atau PA atau HPPA. Arsitektur ini didesain 32 byte pada awalnya, namun pada arsitektur PA RISC 2.0 tahun 1996, PA RISC sepenuhnya 64 byte. Next. Lalu ada PowerPC. PowerPC adalah arsitektur mikroprosesor RISC yang diciptakan oleh aliansi Apple, IBM, Motorola pada tahun 1991. Pada awalnya, PowerPC dirancang untuk workstation saja, akan tetapi kemudian menjadi populer dan mulai dipergunakan pada Power MIC sejak tahun 1995. Lalu ada SuperH. Secara fundamental adalah RISC 32 byte load store yang umum ditemukan pada berbagai sistem embedded. Awalnya dikembangkan oleh Hitachi pada awal 90-an. SuperH sering disebut juga sebagai SH. Salah satu contoh penggunaan SuperH adalah pada Sega Dreamcast SH4. Lalu ada SPA-RC atau Scalable Processor Architecture, adalah mikroprosesor berarsitektur RISC yang didesain oleh Sun Microsystem sejak tahun 1985. Sun 4 workstation yang kali pertama ditenagai prosesor SPA-RC itu tidak lain adalah sebuah stasiun kerja tipikal unik yang pada zamannya mendominasi pada pasar TI. Pengembangan SPA-RC didahului dengan tekad Sun yang memutuskan bisnis di bidang workstation dan tidak ingin terlalu tergantung pada pemasok prosesor Motorola yang saat itu mensuplai seri prosesor 680x0
kepadasan. Di samping juga terhadap dominasi Intel dengan arsitektur i386-nya. Lalu selanjutnya di sini ada analisis perkembangan karakteristik RSC dan CSC. Yang pertama ada karakteristik RSC. Di sini ada IBM 370/168. Tahun dibuatnya 1973. Jumlah instruksinya 208, instruksi byte-nya 2-6. Metode pengelamatannya di sini ada 4. Lalu jumlah register ada 16. Ukuran memori kontrol byte-nya 420. Lalu ukuran cache-nya 64. Lalu ada VAC 11/780. Tahun dibuatnya 1978. Jumlah instruksinya 303. Instruksi byte-nya di sini 2-57. Metode pengelamatannya di sini 22. Jumlah registernya general purpose-nya 16. Lalu ukuran memorinya 480 dan ukuran cache-nya 64. Lalu ada Intel 80486. Tahun dibuatnya 1989. Jumlah instruksinya 235. Lalu instruksi byte-nya 1-11. Metode pengelamatannya di sini ada 11. Lalu jumlah register general purpose-nya 8. Ukuran memorinya 246. Lalu ukuran cache-nya di sini 8. Lalu ada CSE Motorola 88.000. Tahun dibuatnya di sini 1988. Jumlah instruksinya 51. Instruksi byte-nya 4. Metode pengelamatannya 3. Lalu jumlah register general purpose-nya 32. Ukuran memorinya di sini 0. Lalu ukuran cache-nya 16. Lalu ada MIPS R4000. Di sini tahun dibuatnya 1991. Jumlah instruksinya 94. Instruksi byte-nya 32, metode pengelamatannya 1, lalu jumlah general purpose-nya 32, ukuran memori cache-nya 0, ukuran cache-nya 128. Lalu ada super scalar IBM RS System 6000. Di sini tahun dibuatnya 1989. Jumlah instruksinya 194, instruksi byte-nya 4, metode pengelamatannya di sini 2, jumlah general purpose-nya di sini 32. Lalu ukuran memorinya 0, ukuran cache-nya 32-64. Lalu ada Intel 80960. Tahun dibuatnya 1989. Jumlah instruksinya di sini 62, instruksi byte-nya 4,8. Metode pengelamatannya di sini 11. Jumlah register general purpose-nya 32-256. Lalu ukuran memori kontrol kilobyte-nya di sini 0. Lalu ukuran cache-nya 0,5. Lalu di sini ada operasi dengan high level language atau HLL. Di sini ada kejadian dinamik Pascal. Ascend-nya di sini 45, lob-nya 5, call-nya 15, if-nya 29, dan goto-nya 0, order-nya 6. Lalu di sini ada C, ascend-nya 38, lob-nya 3, call-nya 12, dan if-nya 42. Goto-nya di sini 3, order-nya 1. Lalu instruksi mesin berbobot. Di sini Pascal 13, lob-nya 42, call-nya 31, dan if-nya 11. Lalu goto-nya 0, order-nya 3. Lalu ada C, di sini 13, lob-nya 0, call-nya 33, if-nya 21, goto-nya di sini 0, order-nya di sini 1. Lalu referensi memori berbobot. Pascal di sini ada 14, lob-nya 33, call-nya 44,
if-nya 7, goto-nya 0, other-nya 2. Lalu yang C ada 15, loop-nya 26, call-nya 45, if-nya 13, goto-nya 0, order-nya 1. Next. Lalu eksekusi instruksi. Waktu eksekusi dapat dirumuskan sebagai berikut. Waktu eksekusi yaitu N kali S kali T, dengan N adalah jumlah perintah, S adalah jumlah rata-rata langkah per perintah, T adalah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan satu langkah. Kecepatan eksekusi dapat ditingkatkan dengan menurunkan nilai dari 3 variabel di atas. Arsitektur CISE berusaha menurunkan nilai N, sedangkan arsitektur RISC berusaha menurunkan nilai S dan T. Proses pipeline dapat digunakan untuk membuat nilai efektif S mendekati 1. Artinya komputer menyelesaikan satu perintah dalam satu siklus waktu CPU. Nilai T dapat diturunkan dengan merancang perintah yang sederhana. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan RISC. Kelebihannya yang pertama berkaitan dengan penyederhanaan compiler, di mana tugas membuat compiler untuk menghasilkan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan karena compiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsep pekerjaannya. Mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipeline jauh lebih mudah apabila menggunakan RISC dibanding menggunakan CISC. Lalu arsitektur RISC mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori, dan referensi register memerlukan byte yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi lebih cepat. Selanjutnya, kecenderungan operasi register ke register akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol serta mengoptimasikan register dan menyebabkan operan-operan yang sering diakses akan tetap berada di penyimpanan berkecepatan tinggi. Lalu penggunaan mode pengelamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Lalu di sini ada kekurangan. Yang pertama, program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang, instruksinya lebih banyak. Lalu ada program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Lalu program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunkan kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak. Artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Lalu pada lingkungan paging akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault lebih besar. Lalu di sini ada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikum al-syir wala yurid bikum al-syir. Artinya, Allah menghendaki kalian memudahkan dan tidak menghendaki kesulitan. Korelasi dari ayat ini dengan materi kami yaitu RISC itu memiliki instruksi sederhana yang tidak terlalu banyak, sama halnya dengan agama Islam yang tidak menyulitkan pemeluknya. Seperti dalam ayat tersebut, dia menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kemudian RISC juga dapat dijelaskan dengan sangat tepat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Di ayat dijelaskan, maka laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindung, dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong.
Jika kita telah mengikuti perintah Allah dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala dan hasil yang lebih baik. Sama halnya seperti RISC, jika instruksi dijalankan dengan baik, maka akan memberikan kinerja yang lebih baik juga. Lalu di sini ada videonya, bisa diputar. When it comes to processors, there are two different types that dictate exactly how instructions are interpreted and processed: RISC and CISC. Just a quick thing to note, the words RISC and CISC will be used a lot, so to make it less confusing, I'll put all subtitles concerning RISC as red, and all those to do with CISC will be blue. RISC stands for Reduced Instruction Set Computing. This is where the processor only deals with and interprets instructions that serve one purpose. Meanwhile, CISC stands for Complex Instruction Set Computing, where the instructions that the processors deal with don't usually serve one purpose, but instead break down into multiple simpler instructions known as microcode. The difference means that RISC processors can complete a full instruction within a single clock cycle, which allows these types of CPUs to use pipelining. Pipelining is where multiple instructions at different stages can be run at the same time on a CPU. This means that while an instruction is being executed, the one after it is being decoded and the one after that is being fetched from memory. Doing these simultaneously means that the different parts of the CPU spend less time overall being idle, thus attempting to make efficient use of the resources given. However, the fact that each CISC instruction carries out a broader purpose means that it's easier to program in assembly language, but also doubles to allow the same instruction to be interpreted in different ways depending on the context in which they are used. RISC, on the other hand, benefits when it comes to efficiency. The simpler instructions can be interpreted only one way, meaning that there is generally less steps needed to do the same thing, as the decoding process isn't as complicated. This in turn reduces power consumption and improves efficiency. However, while RISC benefits on processing efficiency, it lacks in RAM space efficiency. Often it takes more instructions to do the same thing in RISC than it does in CISC. And while a CISC instruction may take up slightly more room than a RISC instruction, it can do more overall, meaning that less CISC instructions need to be used. Here is an example of this in action. The 2 bits of code do exactly the same thing, except the CISC takes up 7 bytes, while the RISC takes up 8 bytes. So to put it simply, RISC trades memory space for efficiency, while CISC sacrifices efficiency for memory space. The thing is that the whole RISC versus CISC thing has never been a competition, as it isn't a case of which one you should buy over the other, as both of them have a field in which they are the dominant CPU type to use. RISC CPUs are typically used in small, compact devices such as mobile phones and tablets, while CISC is the usual go-to for servers, desktops, and laptops. AMD and Intel usually produce CISC, while Qualcomm and ARM are known for RISC. RISC is best suited to work in devices such as smartphones because of the aforementioned lower power draw, as the typical mobile phone user would want their phone to last a full day on a full charge, while users of a desktop or server don't really have this expectation. The same could be said for heat output. The lower clock speed associated with RISC and subsequently lower voltage means that it produces less heat, which could easily be dissipated by the metal casing of a phone. Desktops don't have nearly as much of a need to restrict heat output, as you can fit a heatsink inside to do the cooling instead. The die of a RISC CPU is also in most cases smaller, which makes it more useful for compact devices where space is a big issue. So that is RISC versus CISC in a nutshell. I hope you found this video helpful. Oke, jadi itu video singkatnya, tapi karena ini video cuma sebentar, saya izin menjelaskan kembali ya maksud dari video dan inti dari pembahasan materi kali ini. Sebelumnya videonya masih kelihatan nggak ini? Masih. Oke. Jadi karena mungkin saat presentasi tadi ada teman-teman yang ketinggalan atau kurang memahami bahasa Inggris yang pada saat videonya,
Jadi saya sebagai pemateri merasa bertanggung jawab buat ngulang dikit agar semuanya bisa paham bareng-bareng. Nah, jadi pertama-tama saya pengen bertanya, pernah nggak sih kalian itu mikir kenapa sih handphone kalian itu nggak dipasangin prosesor yang sama kayak yang di PC? Padahal kan yang di PC itu kayak misalkan Intel atau Ryzen itu udah sampai clocknya itu udah tinggi banget, udah cepet banget. Dan udah sampai generasi 10 sampai Ryzen yang terbaru gitu. Kenapa nggak dipasangin ke handphone aja? Kan sama namanya itu sama-sama prosesor komponennya. Nah, materi RISC dan CISC ini sebenarnya adalah materi yang akan menjawab pertanyaan itu. Oke, jadi biar lebih mengerti lagi, kita akan mempelajari kedua hal ini yaitu RISC dan CISC dengan metode perbandingan. Nah, pertama-tama hal yang paling membedakan dari RISC sama CISC ini adalah kalau RISC itu arsitektur berbasis dalam efisiensi prosesor, sedangkan kalau CISC itu buat efisiensi memori. Dari sini kalau teman-teman ada yang bertanya, terus antara RISC dan CISC itu lebih bagus mana arsitekturnya? Nah, jawabannya adalah kedua hal ini nggak bisa ditentuin mana yang lebih bagus atau jelek gitu. Nah, kenapa? Kok nggak bisa ditentuin? Karena RISC sama CISC ini digunakan tergantung perangkatnya. Seperti yang tadi di video dijelaskan, kalau CISC itu atau yang kompleks itu berbasis untuk perangkat berbasis desktop, sedangkan kalau yang RISC itu untuk perangkat berbasis kayak handphone atau tablet kalian gitu. Atau bisa juga di perangkat-perangkat yang kecil gitu. Kayak misalkan gelang saya nih, Mi Band atau smartwatch kalian itu berbasis RISC. Kalau misalkan CISC itu berbasis desktop kayak buat server atau PC kalian atau laptop kalian. Nah, jadi misalkan kalau di PC itu kan kita kenalnya prosesor mereknya Intel atau AMD. Sedangkan kalau di handphone itu mereknya MediaTek atau Qualcomm Snapdragon. Nah, jadi kurang lebih itu bedanya ya. Nah, tapi saya punya fakta menarik di mana perangkat RISC arsitektur RISC ini bisa digunakan pada perangkat desktop. Nah, buat kalian yang ngikutin perkembangan prosesor atau perkembangan produk Apple, yaitu Mac, pasti nggak asing dengan yang namanya prosesor terbaru dari Apple, yaitu prosesor M1. Nah, kalau sejak dulu, Apple itu atau Mac itu dia menggunakan prosesor Intel, sama kayak merek-merek laptop lainnya. Nah, tapi sejak tahun 2002 kemarin, Apple itu merilis produk MacBook Air sama MacBook Pro yang terbaru itu dia menggunakan prosesor bikinan sendiri, di mana prosesor ini menggunakan arsitektur berbasis RISC. Nah, namanya adalah Apple M1 nama prosesornya. Nah, dari sini kok bisa CISC tadi kata kalian buat perangkat desktop doang. Nah, kenapa Apple ini bisa pakai RISC? Nah, kalau sampai sini ada yang nanya, menurut saya sih inilah yang dinamakan sebagai perkembangan teknologi yang dari dulu sudah disampaikan oleh Bu Neni. Kita tuh nggak bakal tahu apa yang akan dicapai teknologi 5 atau 10 tahun ke depan. Bisa aja perusahaan lain ngikutin jejak Apple, di mana mereka membuat desktop atau laptop yang prosesornya ini berbasis arsitektur RISC juga. Atau biasa aja ada arsitektur selain RISC atau CISC, arsitektur baru yang lebih kompleks atau lebih mudah lagi penggunaannya. Dan bisa digunakan pada aplikasi atau perangkat manapun. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan saya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu lihat daftar pustakanya, Di. Ini Bu. Di sini kami dari web sama satu textbook, Bu. Textbooknya yang paling bawah. RISC versi 5.
Computer and Organization. Oke, lanjut ke sesi pertanyaan. Ya. Ya, silahkan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya kepada kelompok 12. Iya, baik, Anin. Tadi dalam perbedaan CISC dan RISC itu ada perbedaan dalam penekanan. Bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud penekanan pada perangkat keras dan penekanan pada perangkat lunak? Terima kasih. Ya, baik. Boleh minta tolong ditulisin nggak di kolom chat? Lalu silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya ke kelompoknya Andi dan Maskor. Ya, baik, Amir. Tadi di slide karakteristik RISC ada poin hanya satu siklus waktu eksekusi. Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan hanya satu siklus waktu eksekusi dan apakah ada contohnya? Terima kasih. Ya, baik, Amir. Izin bertanya pemateri. Ya, Amirul, silakan. Ya, saya punya pertanyaan. Itu jelaskan secara singkat dua pendekatan dasar yang digunakan untuk meminimalkan operasi register memori pada mesin RISC. Terima kasih. Baik, kami izin mencari jawabannya, Bu. Oke, saya mau sedikit jelasin dulu deh. Tadi dari pertanyaan Amir. Sebentar. Tadi pertanyaannya itu hanya satu siklus waktu eksekusi. Apakah ada contohnya? Biar lebih jelas saya langsung contohin aja ya. Sebentar. Saya bikin Word dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sebentar. Saya mau ngasih contoh sama ngejelasin jawaban dari pertanyaannya si Amir. Sebentar, saya copy paste. Oke, jadi ini pertanyaannya hanya ada satu siklus waktu eksekusi. Jadi maksud dari satu siklus waktu eksekusi ini adalah di codingannya atau satu siklus waktu compiler dalam mengeksekusinya. Misalkan di sini saya bikin dua codingan yaitu CST dan RISC. Nah, kalau di RISC dia kan tadi sudah dijelaskan dalam presentasi register sama memorinya ini bekerja secara terpisah. Berarti dia harus mendeklarasi dulu. Dia harus load. Misalkan operasinya apa ya? Saya mau bikin operasi A sama dengan A tambah B deh yang gampang biar bisa dimengerti. Di RSC ini kita pakai load RA, MA. Ini adalah register sama memori A-nya. Lalu untuk yang variabel B-nya load RB, register B, memori B. Nah, habis ini kita
taruh operan operasi penjumlahannya, yaitu kita tambahkan register A dengan register B. Habis itu yang terakhir RISC kita harus nge-fetch memorinya atau kita store ke memori hasil dari operasi ini, yaitu dengan cara store memori A, register A. Karena tadi kan hasilnya di A. Nah, ini untuk codingan RISC. Nah, kalau CISC dia operasinya cuma pakai yang pakai ini doang. Cuman dia bukan register, dia pakai memori. Jadi MA, MB. Nah, dari sini sih udah kelihatan ya. RISC ini kan reduce instruction, sedangkan CISC ini kompleks. Saya tulis. Saya jelasin ulang lagi deh, dikit-dikit. Nah, dilihat dari sini instruksinya lebih banyak RISC daripada CISC. Kok gitu? Padahal yang CISC ini kan kompleks. Kenapa yang lebih banyak itu di RISC? Nah, sebenarnya penamaan reduce sama kompleks ini bukan dari jumlah panjang instruksinya atau banyak instruksinya. Kayak misalkan kalau di RISC kita harus load, add, store. Sedangkan CISC harus add. Penamaan kompleks ini diambil dari siklus waktu eksekusinya. Maksudnya berapa kali compiler itu ngerun dari perintah ini. Kalau misalkan RISC dia memang lebih banyak. Cuman ketika compilernya ngerun, dia akan ngebaca satu-satu gini. Dia akan baca load RAMA, lalu ke bawah load RMB, add RAM register A, register B, lalu di store ke memori MARA. Udah selesai programnya sampai situ. Karena dia runtun atas ke bawah. Sedangkan kalau yang kompleks atau CISC, dia add AMB ini dia bisa ngebaca. Cuman dia berkali-kali. Jadi dalam add ini dia sekali ngeran nih. Sekali ngeran. Nah, dalam compilernya dia sekali ngeran, dia ngelot dulu. Habis itu dia compilernya dia ngeran lagi tuh. Dia ngeran untuk melakukan operasinya. Lalu dia ngeran lagi. Ngeran untuk nge-store datanya tadi, hasilnya. Jadi kalau CISC ini dari data ini, dia bisa 3 kali siklus waktu. Sedangkan kalau yang RISC ini 1 kali clock time-nya, 1 kali siklus waktunya, 1 kali run. Nah, kompleks sama reduce ini diambil dari jumlah run-nya ini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih perbedaan RISC sama CISC. Kalau RISC, sebentar. Dia kan ngerannya cuma 1 kali nih. 1 kali runtut gini. Sedangkan dia kalau CISC dia 3 kali. 1, 2, 3 kali ini. Nah, dari sini kita bisa lihat prosesornya atau perintahnya lebih efisien yang mana sih? Antara 1 kali sama 3 kali dalam ngerannya prosesornya. Nah, kalau prosesor ini kan berarti dia ngeran gini doang. Berarti dia akan lebih cepat dong. Prosesor lebih efisien, lebih cepat artinya. Nah, kalau ini dia lebih boros ya, lebih 3 kali, lebih kurang efisien. Prosesornya kurang efisien. Nah, dari sini 1 kali berarti kan dia cuma sekali jalan. Dayanya juga cuma sekali tenaga doang kan. Berarti daya yang dibutuhkan lebih sedikit. Sedangkan kalau CISC dia lebih banyak daripada RISC. Nah, dari daya kita bisa kembangkan lagi. Kalau daya yang dibutuhkan lebih sedikit, berarti baterainya atau baterainya itu dia akan tahan lama. Sedangkan CISC ini
baterainya cepat terkuras karena dia 3 kali jalan dalam 1 kali perintah. Di sini bisa dilihat tadi kan RISC contohnya HP kita sendiri. Sama kalau CISC ini laptop atau komputer lah. Nah, kalau RISC ini kita bisa pakai logika sendiri lah. Misalkan HP ini kan kalau kita pakai itu bisa seharian penuh kan kalau di cas penuh. Sedangkan kalau laptop itu dia dayanya akan lebih banyak dibutuhkan. Lalu laptop itu cuma bisa paling 4 jam 5 jam ya atau 6 jam gitu. Kalau HP itu bisa berhari-hari kalian pakai dalam sekali ngecas. Dari sini bisa kelihatan perbedaannya. Lalu dari memori di sini instruksinya kita lihat. Kalau RISC dia banyak perintahnya kan 1, 2, 3, 4. Nah kalau CISC cuma 1. Dari sini berarti RISC ini menggunakan lebih banyak memori. Sedangkan CIST dia lebih menggunakan lebih sedikit memori. Karena cuma 1 perintah. Sedangkan kalau RISC ini 4 kali perintah. Nah, dari tadi pertanyaannya kenapa yang dimaksud hanya 1 siklus waktu ya dari sini. Misalkan operasi A sama dengan A tambah B, kalau RISC dia harus load, add store. Nah, dia sekali jalan gini doang akan membacanya. Sedangkan kalau yang CISC dia cuma add memori A memori B, dia bisa dijalankan. Cuman compilernya ini akan ngeran 3 kali ini. Di dalam mikrokodenya yaitu sama aja load, add, store, cuman dia 3 kali gitu. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan dari saya. Apakah dapat dimengerti, Amir? Oke, terima kasih banyak Andi. Alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Amirul. Udah ketemu belum, Kur? Sudah. Oke, silakan dijawab, Kur. Saya izin menjawab pertanyaan dari Amirul. Pertanyaannya yaitu jelaskan secara singkat 2 pendekatan dasar yang digunakan untuk meminimalkan operasi registrasi memori pada mesin RISC. Yang pertama yaitu pendekatan hardware. Pendekatan ini telah dirintis oleh kelompok Berkeley RISC 82A. Digunakan dalam produk pertamanya RISC komersial Primahida RAGA 83 dan saat digunakan dalam SPARC. Populer arsitektur pendekatan hardware hanya digunakan lebih register sehingga variabel yang lebih dapat diselenggarakan di register untuk waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, pendekatan software. Pendekatan software yaitu pendekatan perangkat lunak yang mengandalkan compiler untuk memaksimalkan penggunaan. Mendaftar compiler akan mencoba untuk mengalokasikan register untuk variabel-variabel yang akan digunakan paling dalam periode waktu tertentu. Pendekatan ini memerlukan penggunaan algoritma program analisis yang canggih. Yang saya dapat kurang lebih seperti itu. Gimana, Amirul? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Masih di mute, Kur. Tadi pertanyaan Anindya. Jelaskan Sebentar. penekanan perangkat keras, perangkat lunak.
Siapa nih yang mau jawab? Anindya. Andi mau menjawab pertanyaan Anindya? Halo Kur, Iya, gue mau jelasin cuman nanti lu tambahin ya. iya, siap. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Anindya udah saya jelasin juga sih di sini, cuman akan saya jelasin lagi. Dalam CISC dan RISC itu ada perbedaan dalam penekanan. Penekanan ini maksudnya emfasis ya, atau konsentrasinya. Bisa jelaskan lagi apa yang dimaksud penekanan pada perangkat keras dan penekanan pada perangkat lunak. Nah, kalau RISC seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia kan instruksinya berkali-kali lebih digunakan, lebih banyak instruksinya. Sedangkan kalau CISC dia cuma sekali instruksinya, tapi ngerannya kebalikannya, dia ngerannya cuma sekali, dia ngerannya bisa 3 kali. Nah, dari ciri-ciri yang saya sebutkan sih sebenarnya sudah jelas ya. Misalkan prosesor lebih efisien, daya yang dibutuhkan lebih sedikit, baterai tahan lama, RISC menggunakan lebih banyak memori. Nah, dari sini kita sudah bisa menerawang gitu. Penekanan atau emfasisnya arsitektur RISC ini lebih enaknya itu digunakan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, misalkan nih, kalau RISC ini kan penekanannya pada perangkat lunak dia. Berarti dia efisiensinya pada perangkat kerasnya. Dia lebih fokusnya dalam menekan bagaimana perangkat keras itu bisa menghasilkan daya yang dibutuhkan lebih sedikit, baterai tahan lama, dan prosesornya lebih efisien. Sedangkan kalau misalkan CISC ini dia lebih mengedepankan konsep memori gitu. Nah, jadi kayak misalkan daya yang dibutuhkan lebih banyak, baterai cepat terkuras. Kalau CISC ini kan perangkatnya kayak server, desktop, atau PC gitu. Server atau PC kan kita nggak terlalu butuh daya, kita nggak terlalu butuh baterainya tahan lama atau gimana, karena pasti kita akan menggunakannya secara terus-menerus, yaitu di mana akan dicolok listrik terus-menerus. Sedangkan kalau misalkan RISC, dia daya yang dibutuhkan lebih sedikit dan baterai tahan lama. Nah, arsitektur ini berarti kan mengedepankan bagaimana hardware ini bisa membutuhkan daya yang lebih sedikit dan baterai tahan lama. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Arsitekturnya ini penekanannya kalau CISC ini pada perangkat kerasnya, di mana kayak gimana hardware-nya yang berat-berat nggak apa-apa deh, karena kita nggak terlalu butuh daya gitu. Karena server kan nggak terlalu butuh daya, dicolok terus kan ke listrik. Sedangkan kalau RISC kayak misalkan perangkat handphone atau smartwatch, dia kan dayanya bisa berhari-hari. Nah, berarti dia menekankannya kepada softwarenya atau interface dari perangkat tersebut. Jadi
ini aja sih. RISC sama CISC itu sebenarnya kesimpulannya kita makainya untuk perangkat apa gitu. Apakah perangkat yang kecil atau perangkat yang besar atau perangkat yang butuh daya yang lebih banyak atau perangkat yang lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu sih Anindya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, sudah cukup jelas. Makasih. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Izin bertanya, Mas Andi dan Mas Maskur. Ya, Amar silakan. Mengapa RISC tidak digunakan pada laptop? Padahal tadi kan RISC bisa untuk portable ya, kayak smartphone, smartwatch, dan lain-lain. Oke. Pertanyaan tadi boleh diketik dulu, Kak. Oke, saya langsung jawab ya pertanyaan dari Amar karena tadi saya udah nyerempet juga pada video. Tadi pada saat penjelasan video kan saya menjelaskan satu fakta bahwa RISC ini ada di salah satu laptop di industri, dipakai pada industri laptop salah satu merek gitu. Nah, pertanyaan Amar, maka RISC tidak digunakan pada laptop padahal dia portable. Nah, pada saat ini tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada satu merek atau model dari produk Apple yaitu MacBook Air 2020 atau MacBook Pro gitu 2020, dia menggunakan arsitektur RISC. Jadi dulu kan dia make, kalau model-model sebelumnya MacBook Air itu dia make Intel sama kayak laptop-laptop kita gitu loh. Kalau MacBook itu, nah sejak tahun 2020 Apple ini atau Apple Mac ini mengeluarkan produk terbaru atau dia merilis prosesornya sendiri namanya Apple M1. Nah, Apple M1 ini dia berbasis RISC dan diimplementasikan terhadap kepada produk terbaru mereka yaitu laptop MacBook Air atau MacBook Pro yang 2020 yang terbaru ini. Jadi sebenarnya bisa sih digunakan pada laptop. Cuman perkembangannya itu RISC ini menurut saya baru digunakan pada Apple juga masih eksperimental dan masih dikembangkan terus-menerus gitu. Karena teknologi sebelumnya laptop itu kan membutuhkan daya yang lebih besar. Sedangkan semakin ke sini teknologi ini semakin berkembang gitu. Dan Apple pada tahun 2020 itu mengedepankan marketing hemat daya. Nah, oleh karena itu dari marketing hemat daya dia bikin prosesor sendiri. Namanya M1, dia berbasis RISC ini. Kurang lebih seperti itu sih. Bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau mungkin berapa tahun lagi ya ada lagi perusahaan yang bikin prosesor baru atau bikin RISC prosesor berbasis RISC ini. Berarti si Apple nih yang pertama kali gitu ya. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu nggak kepikiran mungkin ya. Entah nggak kepikiran atau teknologinya belum memadai, saya kurang tahu juga. Cuman laptop yang dipakai, laptop yang pakai arsitektur RISC pada saat ini adalah Apple M1 atau MacBook 2020. MacBook Pro atau MacBook Air 2020 bisa dilihat sendiri ya. Dia berbasis RISC. Kalau syarat-syarat untuk nanemin RISC ke laptop tuh apa aja sih? Syarat-syarat sebenarnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dari ciri-cirinya atau perbedaannya itu kan kayak daya atau misalkan memori, kita kan ngelihat dulu apakah untuk laptop, misalkan kita bikin laptop kayak yang tadi saya bilang, Apple ini dia marketingnya hemat daya. Nah, hemat daya ini
Salah satunya ada di karakteristik arsitektur RISC. Nah, RISC ini berarti kan dia menggunakan prosesor yang lebih efisien gitu. Nah, dari sini Apple itu bikin sendiri yang hemat daya. Kita mau bikin laptop hemat daya nih. Kita bikin arsitekturnya yang mana nih, RISC apa CISC yang lebih tepat. Ternyata kan yang sudah saya jelaskan, RISC itu lebih hemat daya dibandingkan CISC. Nah, akhirnya Apple ini bikin RISC. Sebenarnya sih dilihat dari fungsi atau kegunaan atau perangkatnya gitu sih. Untuk apa gitu. Jadi mau pakai RISC atau CISC sama aja. Kecuali kalau mobile phone gitu. Dan dalam pengembangannya sih sekarang mobile phone belum ada yang bisa pakai Intel i9 gitu atau AMD. Karena emang arsitekturnya nggak bisa dipasangin CISC gitu di RISC-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Udah 4 pertanyaan.